Halo Skaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Ini adalah video part 2 dari pembuatan DIY top filter overhead style ya. Untuk video pertama kalian bisa cek linknya ada di sini. Nah, disitu meliputi tentang pemilihan material, kemudian cara pembuatannya, pengelimannya dan sebagainya sampai jadi sekitar 80%. Nah, video part 2 ini berisi tentang finishing, meliputi pengecatan, penambahan komponen-komponen lain, penunjangnya. Kemudian pemilihan media filtrasinya ya, yang meliputi mekanis, biologis dan kimiawi. Ya, tentunya dengan pembuktian lampu mati, apakah pancing-pancing dulu ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video part 2 pembuatan top filter overhead style berbahan PVC foam board. Oke, ini adalah top filter setelah proses pengeleman dan saya biarkan sekitar 1 hari ya, karena ada kesibukan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengamplasan ya. Jadi setelah proses pengeleman itu masih ada bagian yang granul-granul dan jerawut-jerawut ya kawan-kawan. Nah, pada bagian ini atau langkah ini kita amplas di seluruh bagian sambungan. Kita amplas tipis-tipis sampai sambungannya ini samar ya. Nah, seperti ini di seluruh bagian sambungan kita amplas, di bagian atas juga agar lebih rata dan lebih rapi. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan skat chamber. Nah, untuk boxnya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Sehingga untuk skatnya saya akan membuat 2 sekat saja. Nah, untuk chamber pertama ini berisi power head, kemudian chamber kedua berisi media biologis dan sedikit mekanis. Kemudian yang chamber terakhir atau chamber output ini berisi media kimiawi. Nah, ini untuk skat chambernya sesak dan tidak longgar ya kawan-kawan, seperti ini. Kemudian setelah itu kita tandai A dan B. Nah, di sini untuk chamber pertama lebarnya sekitar 10 cm. Nah, ini lebih lebar dari power head. Tujuannya agar untuk pemasangan dan pelepasan power head lebih mudah. Kemudian di chamber yang terakhir ini kecil saja ya kawan-kawan. Langkah selanjutnya ialah membuat coakan di masing-masing skat chamber. Nah, coakan di skat A ini kedalamannya sekitar 1,5 cm dan berbentuk U ya kawan-kawan. Kemudian yang di skat B ini kedalamannya sekitar 2 cm. Nah, untuk yang A ini coakannya ada di atas, kemudian yang skat B ini coakannya ada di bawah. Nah, sehingga nanti sirkulasinya bisa lancar. Seperti ini ya kawan-kawan, A di sebelah sini, kemudian B yang lubangnya di bawah sebelah kanan. Langkah selanjutnya ialah proses pengeleman skat chambernya. Nah, ini walaupun skat tapi tetap jangan sampai ada kebocoran ya kawan-kawan, agar aliran airnya sesuai dengan jalur yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita membuat penyangga dari tutup atasnya. Ya, di sini kita menggunakan bekas coakan dari skat chambernya. Ya, cukup dikasih di pinggirnya ya kawan-kawan, agar nanti tutupnya tidak geser-geser dan mudah dilepas. Oke, untuk tutupnya sudah jadi ya kawan-kawan, seperti ini saja. Nah, pas, tidak geser. Kemudian kita coba rakit. Nah, ini alasnya bisa pas ya. Untuk lubangnya itulah kalian lihat ya, jaraknya cukup longgar. Tujuannya untuk mencari posisi yang presisi. Nah, seperti ini. Nah, bisa pas dan bagus ya kawan-kawan, dilihat ngotak gitu loh kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penyangga alas aluminiumnya. Nah, ini salah satu ada yang saya coaki karena mengenai lubang outputnya.
ya. Untuk coakannya cukup mudah, tinggal kalian kikir saja. Nah, sebelum kita lem, ini kita amplas dulu ya kawan-kawan, agar kasar dan ada serbuknya sedikit, sehingga ketika kita kasih lem super nanti dia rekatnya lebih kuat. Begitu ya kawan-kawan. Oke, kita coba pasangkan lagi ya kawan-kawan. Kita lihat setelah penyangganya kita pasang. Nah, bisa kalian lihat ya di situ. Wah, semakin bagus ya kawan-kawan. Oke. Nah, di sini untuk boxnya hampir jadi ya kawan-kawan, sekitar 85%. Oke. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pelapisan lem silikon rubber ya, agar lebih terjamin untuk ketidakbocorannya ya kawan-kawan. Nah, jadi semakin kuat dan tidak bocor. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke, ini setelah sehari dari proses pengeleman silikon rubber. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat coakan di bagian tutup boxnya ya, untuk jalur kabelnya. Nah, ini untuk lebarnya sekitar 5 mili saja. Oke, sudah pas. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengecatan ya. Warnanya Black Dove, warna favorit saya. Untuk prosesnya saya percepat saja untuk menyingkat durasi. Nah, untuk hasil pengecatannya seperti ini ya kawan-kawan. Untuk bagian bawahnya tidak perlu dicat karena tidak kelihatan. Nah, ini adalah warna Black Dove. Lumayan elegan ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk boxnya sudah jadi. Tinggal proses selanjutnya. Kemudian untuk foot valve-nya ini juga saya cat ya kawan-kawan, karena awalnya warna putih. Nah, saya cat seperti ini biar ada variasinya aja ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan power head sekaligus pengisian media filtrasinya. Ya, untuk di chamber pertama ini power headnya tutupnya kita lepas saja ya kawan-kawan. Nah, di chamber pertama ini kita isi power head dan sedikit media mekanis, yakni spon hitam ya, yang sudah saya gunting tipis menyesuaikan dari celah chamber 1 seperti ini. Selanjutnya di chamber 2 kita isi media biologis, yaitu batu apung. Dan di bagian lubang ke chamber ketiga kita kasih bioball sedikit saja. Hal ini bertujuan agar tidak gampang tersumbat di bagian tersebut. Nah, ini kita isi setengah ya batu apungnya. Kemudian atasnya nanti kita kasih media mekanis, yakni kapas putih. Nah, di sini nanti kapasnya tidak terendam ya kawan-kawan. Chamber ketiga ini saya isi media kimiawi batu zeolit, berfungsi untuk membuat air lebih soft ya kawan-kawan.
dengan cara mengikat kapur. Ya, walaupun tidak signifikan, tapi ini sangat membantu. Oke, untuk bagian boxnya sudah jadi. Selanjutnya kita rakit untuk perpipaan jalur inputnya. Ini untuk yang sambungan ke foot valve-nya kita beri sedikit seal tip, ya, agar dia rapat dan tidak bocor, sehingga untuk sedotannya nanti bisa fokus dan lebih deras airnya ya kawan-kawan. Oke, untuk semua komponen sudah jadi. Kini siap kita uji coba. Baik kawan-kawan, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba. Nah, untuk proses pemasangan kalian bisa lihat sesuai dengan video ya kawan-kawan. Catch me if I fall. Oke, sudah terpasang. Terlebih dahulu untuk chamber 1 ini kita isi air sampai penuh ya kawan-kawan. Nah, hal ini untuk mempermudah pompanya menyedot air dari dasar tank sampai penuh, sampai powerheadnya tercelup. Oke, setelah itu kita tata jalurnya, lalu kita colokkan ya kawan-kawan. Nah, bisa kalian perhatikan ya kawan, di outputnya itu dia keluar air. Di sini DIY top filter overhead style saya nyatakan berhasil dengan sempurna ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampailah kita pada langkah tambahan seperti yang saya ucapkan di awal video, yakni uji coba atau tes dari filter jenis ini ketika listrik padam atau colokannya kita cabut. Ya, kita lihat apakah masih berfungsi ketika kita colokkan kembali. Nah, bisa kalian lihat di situ ya kawan-kawan, untuk colokannya sudah saya cabut. Dan kalian perhatikan di chamber pertama atau chamber power head itu airnya tidak berkurang atau surut. Ya, ini adalah fungsi dari foot clamp atau foot valve yang sudah saya pasang di pipa jalur inputnya. Ya, jadi fungsinya untuk menahan aliran air dari atas. Tapi kalau dari bawah dia bisa, ya, karena tersedot oleh power head. Nah, ini coba saya cabut untuk melihat jumlah air yang ada di chamber pertama. Oke, kita coba untuk colokan kembali ya kawan-kawan. Apakah dia langsung bekerja atau berfungsi atau macet. Nah, bisa kalian lihat ya kawan-kawan, untuk chamber pertama itu airnya bertambah, kemudian di outputnya ada gemericik air. Ya, di sini disimpulkan bahwa untuk filter jenis ini berhasil, ya, ketika lampu padam atau listrik mati ini akan aman atau akan berfungsi kembali ketika lampu sudah menyala. Begitu ya kawan-kawan.